Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang baru ingin belajar tentang UI UX design dan belum pernah belajar sebelumnya, dan sekarang baru mau terjun ke dunia UI UX design. Sebelumnya juga belum pernah tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang biasa digunakan oleh para desainer untuk membuat sebuah tampilan UI, tampilan website, tampilan mobile apps. Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan aplikasi Sketch ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, aplikasi Sketch ini adalah salah satu aplikasi atau tools yang biasa digunakan oleh para desainer UI UX tentunya untuk membuat tampilan UI, tampilan website, maupun tampilan mobile apps. Tapi sayangnya Sketch saat ini hanya tersedia atau hanya bisa digunakan untuk para pengguna MacBook saja. Jadi untuk para pengguna Windows, Linux, atau platform selain macOS, saat ini masih belum bisa menggunakan Sketch. Dan Sketch ini juga tidak gratis, alias berbayar. Nanti mungkin bisa teman-teman cek sendiri di pricing, harganya berapa, atau mungkin bisa teman-teman coba try for free, teman-teman download, teman-teman coba gunakan, apakah aplikasi Sketch ini sangat worth it untuk dibeli, digunakan, atau enggak. Kalau menurut saya sih worth it, aplikasi Sketch ini untuk digunakan. Nah, meskipun juga dibatasi penggunaannya hanya di MacBook dan berbayar, tetapi perlu teman-teman ketahui banyak desainer yang awalnya tidak menggunakan Sketch sekarang mulai beralih menggunakan Sketch karena beberapa keunggulan dari Sketch. Salah satunya yang paling signifikan adalah aplikasi Sketch ini sangat ringan banget dan mudah digunakan, dan juga aplikasi Sketch ini bisa membantu kita untuk mempercepat proses pengerjaan desain. Selain itu, aplikasi Sketch ini juga berbasis vektor, yang artinya semua objek yang teman-teman buat di Sketch dapat diubah ukurannya dari kecil sampai paling besar tanpa kehilangan detailnya. Nah, selain digunakan untuk membuat desain UI atau UX tadi, karena Sketch ini berbasis vektor, banyak desainer selain UI UX seperti Illustrator, Icon Designer yang menggunakan Sketch ini untuk membuat desain-desain ilustrasi, desain-desain icon, bahkan juga ada dari teman-teman sosial media yang menggunakan Sketch untuk menyusun post IG karena lebih mudah digunakan, lebih ringan, atau juga bisa untuk menata atau menyusun presentasi. Kemudian ada juga fitur unggulan lainnya dari Sketch, yaitu kemampuan untuk membuat desain library atau biasa dikenal sebagai simbol. Jadi di sini teman-teman bisa membuat sebuah file master seperti textile, color palette atau kumpulan warna, lalu UI elemen yang akan teman-teman gunakan dalam membuat desain UI nantinya. Sebagai contoh, kita hanya cukup membuat satu tombol saja, lalu teman-teman bisa menggunakan atau mengedit menjadi beberapa macam sesuai dengan kebutuhan dalam teman-teman mendesain UI nantinya. Seperti ini contohnya. Di sini cuman membuat satu card dan satu tombol, nanti bisa diedit menjadi tombol add, tombol buy, tombol delete, tombol edit, seperti itu. Oke, next, selain bisa digunakan sebagai mendesain UI saja, Sketch juga bisa digunakan untuk melakukan prototyping, membuat prototype dari desain teman-teman, supaya desain aplikasi teman-teman bisa diuji coba atau ditesting oleh stakeholder terkait seperti project manager, developer, atau mungkin juga calon pengguna aplikasinya. Jadi mereka bisa klik-klik, pencet-pencet, seolah-olah sedang pakai aplikasinya. Nah, nanti dari situ kita bisa dapat feedback atau komentar. Terus ada juga fitur yang nggak kalah keren, Sketch juga memiliki fitur yang namanya Code Inspector. Di sini, ini kalau nggak salah ini masih beta. Jadi Code Inspector itu adalah sebuah fitur yang memudahkan para desainer untuk melakukan handover atau berkolaborasi dengan developer. Sehingga developer yang awalnya tidak bisa menggunakan Sketch harus menggunakan pihak ketiga untuk transfer file sehingga bisa di-develop.
developer bisa menggunakan Code Inspector ini. Code Inspector ini tinggal diklik desainnya, nanti di spek, terus bisa kelihatan nih jenis fontnya apa, ukurannya apa, untuk keperluan implementasi dari aplikasi yang sedang kita bangun. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu nih, yang awalnya masih awam, belum tahu desain UI itu cuma berupa gambar, dan penasaran gimana sih caranya agar bisa di-develop oleh programmer, sehingga bisa digunakan oleh pengguna. Ya, jawabannya seperti ini tadi, karena ada tools-tools yang membantu desainer untuk membuat sebuah desain UI, lalu ditransfer ke programmer, seperti itu.